Salve, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu tanggal 14 September 2025, Pesta Pemuliaan Salib Suci. Kembali di pagi acara ini, marilah kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa, berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan yang telah diberikan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ia ditinggikan dalam kemuliaan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan 9. Bacaan kedua Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 11 dan Injil Yohanes 3 ayat 13 sampai dengan 17. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini saudara Gereja Katolik merayakan pesta pemuliaan salib suci untuk memberikan penghormatan khusus kepada salib suci nan mulia. Penghormatan khusus ini saudara mau mengingatkan kepada kita semua sekalian akan kasih Allah Bapa kepada kita yang hidupnya sering tersesat penuh dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Anaknya, yaitu Yesus Kristus sebagai jembatan kita untuk mencapai kehidupan yang kekal, masuk dalam kerajaan sorga. Dengan kematian Yesus yang tersalib inilah, kita dapat melalui kehidupan yang penuh penderitaan dan menuju masuk dalam kerajaan sorga. Hanya melalui Yesus dan melalui kematiannya lah kita bisa mencapai kerajaan sorga. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Yohanes 3 ayat 13. Saudara-saudaraku, selayaknya lah saudara kita sebagai orang-orang yang percaya akan Yesus ini, saudara, yang menganggap Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat kita, mau menghormati Yesus Tuhan yang tersalib. Sebagai rasa penghormatan kita orang-orang Katolik ini, maka kita mau pandang Dia yang tersalib di kayu salib. Janganlah kita risau saudara akan ejekan di luar sana yang bilang bahwa di salib itu ada jin, penyembah berhala, dan lain sebagainya yang menghina akan salib itu. Ingat, salib adalah kekuatan kita sebagai orang percaya. Karena dengan salib, setan, jin-jin pun takut lari 1000 langkah. Dan salib penuh kuasa mukjizat. Dan juga ingat saudara, kita tak menyembah patung, tapi kita memberi penghormatan akan penyerahan nyawa akan Yesus yang rela mau tergantung di kayu salib. Seperti juga pada zaman Musa di mana Tuhan menyuruh Musa, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah hidup. Bilangan 21 ayat 8 sampai dengan 9. Saudaraku yang terkasih, oleh Tuhan menyuruh bangsa Israel yang terpagut ular untuk melihat, memandang, bukan menyembah saudara. Demikian pula kita orang-orang Katolik melihat, memandang salib yang merupakan simbol tergantungnya Yesus Tuhan kita. Kita mau menghormati akan pengorbanan Yesus. Kenapa harus ada korpus? Mengapa begitu pentingnya korpus?
Korpus merupakan figur Yesus yang tersalib, saudara, untuk mengingatkan kita pada kesengsaraan Yesus yang menyelamatkan, yang mengajarkan keadilan Allah atas dosa, dan menunjukkan kasih Allah yang tak terbatas, serta kasih pengorbanan Yesus bagi umat manusia. Kalau tak ada korpus, nanti kita salah fokus, saudara. Bukankah pada penyaliban waktu itu juga ada dua penjahat yang ikut tersalib? Atau jika tak ada korpus, kita salah menghayati di dalam doa karena banyak sekali penjahat-penjahat waktu itu yang dihukum mati dengan salib, saudara. Setiap kita memandang salib, di saat kita berdoa diawali dengan tanda salib, sekali lagi bukannya menyembah berhala, namun semuanya itu, saudara, memiliki makna. Yaitu yang pertama, peneguhan iman kita kepada Tritunggal Maha Kudus. Yang kedua, saudara, pengingat akan pengorbanan Yesus Kristus yang telah diberikannya kepada diri kita. Yang ketiga, sebagai pengingat atas kemenangan atas dosa dan kejahatan. Dan yang terakhir, menandai diri sebagai milik Kristus, Sang Gembala sejati, dan menjadi saksi cinta kasihnya di tengah masyarakat. Saudara-saudara yang terkasih, Regi Minggu hari ini, saudara, yang bertepatan pada pesta pemuliaan salib suci, kita semua, saudara, diajak untuk mengingat dan merefleksikan akan salib yang kita lihat, yang kita pandang. Bahwa, saudara, melalui salibnya kita dimenangkan atas dosa dan kita diselamatkan. Ingat perkataan Santo Antonius, agar dapat disembuhkan dari dosa, pandanglah Kristus yang tersalib. Dengan mengarahkan pandangan kita kepada Dia yang tersalib, saudara-saudara yang terkasih, kita menyembah Dia yang datang untuk menanggung dosa dunia dan memberikan kita hidup kekal. Melalui salib pula, saudara, yang kita pandang mau melihat pengorbanan Yesus dan kita mau belajar darinya, saudara. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Filipi 2 ayat 6. Dan dalam keadaan sebagai manusia, saudara yang terkasih, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 8. Yesus yang setia dan taat kepada Bapa, mau turun ke dunia, mau melepaskan segala predikat yang melekat pada dirinya, saudara. Mau hadir sebagai manusia yang merendahkan hati sampai mati, bahkan tergantung di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Filipi 2 ayat 9. Karena Allah sangat meninggikan Dia yang tersalib, saudara, maka seharusnya kita pun meninggikan Dia dengan selalu menghormatinya, saudara. Menghormati salibnya, saudara. Lambang penderitaan dan cinta kasihnya kepada kita. Maka gereja mengundang kita semua untuk bersyukur kepada Allah. Karena dari pohon yang membawa kematian, kehidupan telah bersemi kembali. Di atas kayu itu, Yesus menyatakan kepada kita keagungannya yang berdaulat. Ia menyatakan kepada kita bahwa Ia ditinggikan dalam kemuliaan. Marilah kita menyembah Dia. Di tengah-tengah kita ada Dia yang telah mengasihi kita, bahkan, saudara, menyerahkan nyawanya untuk kita. Dia yang mengundang setiap manusia untuk datang kepadanya dengan kepercayaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan
kita Yesus Kristus dalam perjamuan Ekaristi, dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom.